Hai teman-teman pencinta tanaman, apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, pada video kali ini kita akan sharing tentang bagaimana cara merepotting anggrek atau mengganti media tanam atau pot anggrek ya. Nah, kali ini kita akan sharing 3 cara ya. Jadi yang pertama repotting karena memang misalkan nih mau dipindah ke depan rumah dan potnya itu beda dengan anggrek kalian yang sudah ada di depan rumah, biar matching gitulah, diganti lah ya. Nggak ada masalah apa-apa sebenarnya, diganti aja gitu biar estetik. Nah, yang kedua nanti anggrek yang direpotting karena ya media tanamnya memang sudah jelek, dan yang ketiga karena memang mungkin sudah rimbun. Jadi terus saksikan videonya sampai habis ya. Nah, untuk yang pertama ini kalau misalkan memang mau direpotting karena potnya beda nih, potnya yang satunya kan plastik, sementara yang di depan rumah kalian kan semuanya pakai terakota. Nah, caranya ya tinggal kalian cabut saja teman-teman. Nah, cara ini biasanya bergantung dengan akar anggreknya ya. Kalau akar anggreknya itu sudah menjalar kemana-mana biasanya agak susah, ada yang misalkan direndam gitu triknya. Tapi kalau saya cabut aja karena akar rusak itu ya udah risiko sebenarnya ya guys ya. Kalau kalian iya mau kayak gini, kalau misalkan mau nggak ada akar yang rusak ya kayaknya susah ya. Oke, nah kalau sudah kalian cabut tinggal pindahkan saja. Nah, ini salah satu trik ya teman-teman, biar anggrek kalian tuh meskipun di pot yang besar itu tetap meminimalisir kebusukan akarnya. Jadi dimasukkan lagi pot kecil, fungsinya apa? Biar di dalamnya itu media tanamnya tidak terlalu banyak, terus tetap ada udara sehingga akar kalau misalkan nanti sudah lama itu yang di bawah-bawah itu tetap hidup. Jadi meminimalisir kemungkinan untuk akarnya busuk karena media tanam yang terlalu basah atau terlalu padat atau terlalu banyak seperti itu ya. Nah, tinggal dimasukkan saja. Untuk besaran potnya ini sesuaikan saja dengan pot yang mau kalian pindahkan. Jadi pokoknya jangan terlalu kecil, jangan kebesaran juga, dan pastikan juga potnya itu banyak lubangnya di bawah, dan pot yang akan diganti itu juga potnya yang banyak lubangnya seperti ini. Oke. Nah, fungsinya apa? Biar erasinya lancar. Erasi itu meliputi anginnya lancar, masuk ke dalam udaranya lancar gitu ya. Terus airnya juga lancar keluar dari potnya ketika kalian siram seperti itu. Nah, tinggal kalian susun saja biar ngunci ya, biar dia nggak gerak-gerak lagi. Jadi pastikan media tanamnya ditambahi kalau kurang, kalau kelebihan ya dikurangi. Nah, ini tinggal diposisikan saja. Ingat, media tanamnya atau arangnya gunakan yang bongkahan-bongkahan yang cukup besar ya, jangan yang kecil-kecil halus. Kenapa? Kalau misalkan kalian pakai arang yang kecil-kecil sekali, itu nanti dia mudah padat, dan ya kalau media tanam padat itu akarnya juga akan sedikit bahaya ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah seperti ini dia udah udah berdiri dengan tegak, tidak goyang-goyang lagi, itu tandanya sudah bagus, sudah good ya. Kayak gini aja sih sebenarnya untuk repotting. Jadi nggak perlu kalian buang ya media tanam yang aslinya kalau misalkan memang media tanamnya itu nggak rusak. Jadi kalian repotting alasannya cuma mau ganti pot aja. Nah, jadinya hasilnya kayak gini tuh. Ingat, media tanamnya tetap besar, dan posisikan itu akar atau tunas mudanya itu ada di depan, dan yang paling belakang potnya itu yang tunas paling tuanya. Tuh, nanti kayak gini, dan nah kan jadi dia seragam dengan teman-teman yang lain gitu, biar bagus, terutama untuk anggrek-anggrek kalian yang kalian mau letakkan di depan rumah seperti itu. Ini ada Dendrobium spatulata, ini ada Enobi juga. Kalau kalian mau beli ini ya, anggrek ini nanti linknya saya taruh di kolom komentar, dan kalau kalian mau beli anggrek-anggrek yang lain atau perlengkapan anggrek kayak media tanam dan lain-lain juga linknya akan saya letakkan di kolom komentar ya, dicek aja. Oke, selanjutnya kalau sudah seperti ini kita akan repotting anggrek yang kedua. Masalah ini biasanya banyak nih yang dihadapi ibu-ibu, ini adalah media tanamnya udah nggak bagus lagi. Nah, kalau media tanamnya udah nggak bagus lagi ya otomatis kalian harus buang semua media tanam itu. Nah, biasanya untuk anggrek-anggrek yang kayak gini itu biasanya anggrek yang ada di dalam pot ya, dengan media tanam yang udah lama sekali, atau biasanya menggunakan media tanam yang kecil-kecil sehingga mudah padat gitu. Jadi akarnya mudah mati. Terus ya solusinya adalah kalian harus repotting atau ganti media tanam atau ganti pot. Ya berarti ya memang harus dicabut semuanya. Nah, biasanya ini tuh sabut ya teman-teman. Untuk sabut kelapa itu kalau saya ya, itu tidak rekomendasi untuk anggrek-anggrek yang ada di dalam pot seperti ini. Kenapa? Karena ya nanti lama-kelamaan itu dia kalau lapuk itu nantinya selalu basah dan cepat padatnya juga. Kalau misalkan sabut kelapa itu untuk ditempel di kayu itu bagus, tapi kalau untuk di dalam pot saya kurang rekomendasi kalau terlalu banyak ya teman-teman ya. Nah, media tanamnya ini sudah lapuk dan ya sudah lama ini, jadi
ciri-ciri anggrek yang media tanamnya sudah kurang bagus tuh apa bang? Biasanya dia pertumbuhannya lambat. Terus kalau misalkan ada anakannya biasanya busuk, terus pertumbuhannya lambat dan lain-lain. Itu salah satu media tanamnya juga perlu diganti. Nah, tinggal dibuang saja media tanamnya. Semuanya akan kita ganti dengan media tanam baru. Jangan lupa dicuci ya. Ini udah dicuci, tadi tidak saya rekam karena kalian pastilah paham lah cara nyucinya lah ya. Nah, ini bisa kalian rendam kembali dengan fungisida, atau kalau nggak ada fungisida pastikan saja caranya atau prosesnya itu berlangsung dengan bersih ya. Selanjutnya tinggal media tanamnya dimasukkan dulu yang bagian bawah. Lanjut anggreknya diletakkan, posisinya ingat tunas mudanya itu ada di depan ya. Jadi anggreknya jangan diletakkan di tengah-tengah. Jadi agak ke belakang. Untuk tunas tuanya itu agak ke belakang, tunas mudanya agak ke depan. Kenapa? Nanti biar dia kalau misalkan besar dan bertunas lagi itu tidak cepat keluar pot. Oke, nah tinggal dikunci. Jadi bagaimana caranya? Kalian susun arangnya itu biar anggreknya tidak gerak-gerak lagi. Kalau kalian misalkan nggak bisa bang tetap gerak-gerak, kalian bisa pakai kawat atau kayu buat nyangga. Nah, karena ini anggreknya kecil, jadi kita tumpuk-tumpuk saja pakai arang seperti ini, dia sudah tidak gerak lagi ya teman-teman ya. Nah, untuk cara yang seperti ini teman-teman, sebenarnya bagusnya itu kalau ada akar kadaka ya, jadi tinggal ditambah akar kadaka sedikit di bagian pangkal akarnya itu biar dia agak sedikit moist. Tapi karena akar kadaka saya lagi habis, jadinya ya kita pakai kayak gini aja nggak apa-apa. Nah, dan nanti bisa ya disiram aja kalau dia kering. Nah, repotting yang ketiga itu repotting anggrek-anggrek yang memang di potnya udah kepenuhan gitu, kayak Cattleya udah kepenuhan dan lain-lain. Pokoknya anggrek-anggrek kalian yang udah kepenuhan. Nah, di sini kasusnya contoh aja ini Doritis yang udah kepenuhan banget, udah bluber-bluber kemana-mana. Nah, trik repottingnya adalah tinggal kalian siapkan saja pot yang lebih besar. Nah, trik yang kedua, karena potnya besar, ya siapkan saja bawahnya pot-potnya ini bisa plastik atau pot yang itu juga ya guys ya, yang tanah liat juga nggak apa-apa, yang penting lubangnya banyak. Tinggal dimasukkan saja kayak gini, brak, udah deh. Nah, dengan cara kayak gini kalian bisa meminimalisir kerusakan akar juga. Kok nggak ditambahin media tanam bang? Jadi media tanamnya tuh ya udah potnya ini, jadi nanti akar anggreknya itu akan menempel di pot-pot yang baru ini. Itu loh apa yang ada space itu nggak apa-apa bang, nggak apa-apa, karena kalau kayak gitu justru akarnya nanti nggak bakal mati guys. Jadi akarnya itu akan kalau tumbuh yang baru nanti dia akan nyebrang gitu, nyebrang dengan sendirinya ke pot yang baru ini kayak gini. Jadi kalau misalkan kalian punya anggrek-anggrek yang sudah apa ya rimbun kayak gini, nggak perlu dicabut. Kalau dicabut justru dia nanti malah stres. Jadi tinggal dipindahkan kayak gini, justru itu anggreknya tidak stres. Paling dia seminggu atau 2 minggu itu akarnya nanti udah merambat ke pot barunya kayak gitu ya. Jadi nggak perlu dicabut, nggak perlu digonta-ganti pot juga, karena kalau kayak gini kan media tanamnya sebenarnya masih aman ya, anggreknya subur, berarti dia nggak masalah tuh media tanamnya. Jadi tinggal kayak gini aja, terus tinggal kalian letakkan lah dimana kalian suka ya. Kalau misalkan di depan rumah pastikan pakai pot-pot yang estetik kayak gini. Kalau misalkan kalian di Bandar Lampung ya, kalian mau beli pot kayak gini, kalian bisa hubungi nomor yang ada di kolom komentar juga ya. Oke, nah jadinya kayak gini. Jadi jangan lupa kalau misalkan anggrek di depan rumah itu harus ya tetap estetik ya, jangan berantakan. Jadi kayak gini solusinya, disamain potnya dan pastikan cara-cara kalian meletakkan anggreknya itu seperti tadi. Kenapa? Karena kalau media pot yang besar seperti ini, kalau full media tanam terus kecil-kecil lagi, itu biasanya akarnya itu rawan busuk ya teman-teman. Jadi usahakan gunakan cara seperti tadi itu. Oke, nah selanjutnya langkahnya biar lebih estetik itu kalian bisa kasih name tag anggreknya gitu, biar nanti kalau ada orang tanya ini anggrek apa, oh kalian kan nggak tinggal baca aja tuh name tagnya, kasih nama. Tapi ini sih nggak wajib ya, biar lebih seru-seru aja gitu. Dendrobium spatulata gitu. Nah, name tag ini juga kalian bisa beli di mana sih, banyak ya. Tuh, kalau kalian mau beli nanti linknya saya kasih di bawah deh. Name tag ini kayak gitu, tinggal dimasukkan dan macreng, udah selesai deh. Mantep ya. Oke teman-teman, mungkin itulah tadi ya 3 cara repotting yang biasanya sering dilakukan oleh pecinta anggrek. Yang pertama tadi itu repotting karena memang mau ganti potnya biar seli kalau kata orang, biar api biar bagus rasi dengan anggrek yang lainnya. Yang kedua karena media tanamnya memang sudah asam, sudah jelek,
pertumbuhan anggreknya kurang bagus. Yang ketiga karena anggreknya sudah rimbun. Nah, semoga 3 cara repotting tadi itu bisa memberikan informasi buat kalian para pecinta anggrek ya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye, happy gardening. Dadah.